Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih? Semoga sehat ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 3, yaitu ilmu. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Ada Nevitri Nasfadila, ada Rizka Putri Angelina, dan saya sendiri Yoga Dia Fauzan. Langsung aja kita masuk materinya. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Yang paling mendasar bisa ditinjau melalui 5 kategori. Pertama, karakteristik. Karakteristik ilmu itu sistematis, karena sudah dikaji dan teliti benar oleh ahli dan telah diuji banyak pihak. Itu ilmu. Kalau pengetahuan itu belum sistematis dan harus diuji dan dikaji dulu supaya bisa diketahui kebenarannya. Kedua, jangkauannya. Ilmu karena sudah dikaji dan jadi rinci, makanya ilmu itu jangkauannya sangat luas. Sedangkan pengetahuan tidak terlalu luas. Jadi bisa dibantah dan kadang belum bisa memberikan jawaban dengan rinci. Ketiga, metode pembuktian. Ilmu bersifat objektif, karena data penelitiannya harus disusun sesuai fakta yang ada. Pengetahuan kebalikannya, subjektif, karena cuma menurut pemikiran individu atau sekelompok orang tertentu saja. Keempat, objek yang disampaikan. Ya ini tadi ya, ilmu itu sudah dikaji dan diuji secara objektif, sehingga dipercaya sebagai suatu kebenaran. Kalau pengetahuan belum diuji atau dikaji, karena sebatas atau terbatas dengan informasi saja. Yang kelima, kebenaran. Ini nyambung sih sama yang tadi. Ilmu karena sudah dikaji dan diuji secara objektif, jadi kebenarannya dapat dipercaya. Berbeda dengan pengetahuan yang cuma sesuai pemahaman orang tertentu saja. Ilmu ditinjau dari aspek makna. Dalianggi menjelaskan ilmu dari aspek makna. Ilmu dapat dipahami dari 3 sudut, yaitu pertama, ilmu sebagai aktivitas. Menurut Dalianggi, ia menyebut ilmu dalam bahasa Inggris, yaitu science, yang berarti mempelajari atau to learn. Oleh karena itu, ilmu dianggap sebagai aktivitas ilmiah, dapat berwujud penelaahan atau studi, penyelidikan atau inquiry, usaha menemukan, atau attempt to find, dan pencarian atau search. Kedua, ilmu sebagai metode ilmiah. Proses penelitian yang merupakan ilmu mengandung prosedur, yaitu serangkaian cara dan langkah tertentu yang menunjukkan pola tetap atau biasa disebut dengan metode. Untuk jelasnya disebut metode ilmiah atau scientific method. Tiga, ilmu sebagai pengetahuan ilmiah. Pemahaman yang umum tentang ilmu adalah suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan. Ini systematic body of knowledge. Pengertian ilmu sebagai aktivitas, metode, dan pengetahuan ilmiah itu, bila ditinjau lebih mendalam, tidak saling bertentangan, bahkan merupakan kesatuan yang logis. Logis dalam arti yang harus ada secara beruntun. Pengertian ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu atau pengetahuan atau kepandaian tentang sosial duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Terus, ilmu bukan sekedar tentang pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut ilmu filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ciri ilmu ada 3. Yang pertama, ilmu berkaitan dengan aspek kognitif manusia yang lain seperti pengetahuan, pengalaman, dan juga perasaan. Ciri ini membedakan ilmu dengan perasaan dan pengalaman. Contohnya, pengalaman diri, seperti mimpi adalah sukar dipertuturkan melalui bahasa. Tetapi bagi ilmu, ia haruslah sesuatu yang dapat dipertuturkan melalui bahasa. Terus yang kedua, ilmu mempunyai nilai kebenaran. Sesuatu yang digelar sebagai ilmu biasanya dianggap benar. Ciri ini membedakan pengucapan sastra yang biasanya mengandung unsur-unsur tahayul. Yang terakhir, ilmu adalah objektif. Ciri ini bermaksud bahwa ilmu adalah sesuatu yang tidak dapat diubah menurut keinginan ataupun kesukaan seseorang individu. Objek material dan objek formal ilmu. Setiap ilmu mempunyai objek material dan objek formal. Objek material adalah bahan penyelidikan suatu ilmu. Objek material filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Objek formal adalah sudut tertentu yang menentukan macam ilmu. Objek formal, filsafat ilmu tidak terbatas.
yaitu seluruh hakikat, baik yang nyata maupun yang abstrak. Objek formal adalah mencari keterangan yang sedalam-dalamnya. Selanjutnya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Yang pertama ontologi, yaitu upaya untuk menjawab apa. Ontologi membahas universal. Menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Kedua, epistemologi, yaitu ilmu tentang bagaimana mendudukan sesuatu pada tempatnya. Berdasarkan segi istilah, epistemologi berarti pengetahuan tentang kenyataan atau kebenaran yang terkait dengan kedudukan ilmu tertentu dalam seluruh khazanah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi, yaitu permasalahan tentang nilai dan manfaat ilmu. Dasar suatu ilmu memiliki ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 1. Psikologi pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena memiliki dasar suatu ilmu, yakni ontologis. Objek dari psikologi pendidikan yang terlibat langsung maupun tidak langsung, yaitu peserta didik, pendidik, administrator, orang tua peserta didik, dan masyarakat pendidikan. Epistemologi, yaitu teori, konsep, prinsip, dan dalil psikologi pendidikan dengan sistematis. Aksiologi, yaitu manfaat dari psikologi pendidikan, terutama berkenan dengan pencapaian efisien dan efektivitas proses pendidikan. 2. Manajemen pendidikan dapat dikatakan sebagai ilmu karena di dalamnya telah memiliki kriteria persyaratan suatu ilmu, yaitu ontologis, terkait dengan hakikat dan objek yang dikaji manajemen pendidikan. Epistemologi, terkait dengan bagaimana cara memperoleh ilmu dan prosedur memperoleh kebenaran. Aksiologis, terkait dengan manfaat, yaitu ilmu manajemen pendidikan bermanfaat untuk mencapai efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya pendidikan yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan. Oke, sekian aja dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Selebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.